Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pasar keuangan. Kelompok 4 itu isinya 5 orang. Pertama, saya sendiri Nur Afsah Sri Handayani. Ada Sonya Tina Kapriani. Ketiga, ada Sri Wahyuni. 4, ada Fristi Agus Endah Putri. Selanjutnya yang terakhir ada Zalina Aryani. Pasar keuangan. Pasar keuangan ialah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana, bisa dibilang dengan surplus dana, dengan pihak yang kekurangan dana, yaitu defisit dana, untuk memperdagangkan produk keuangan dalam bentuk instrumen keuangan. Jadi itu pasar keuangan itu ada dua, pihak defisit dana yaitu kekurangan dana, dan pihak surplus dana yang kelebihan dana. Jadi pihak defisit dana ini membutuhkan dana untuk aktivitas usahanya, sedangkan pihak surplus dana ini mengharapkan keuntungan dari dana yang ditanamkan atau dibeli dari pihak lain. Jadi pasar keuangan ini mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan gitu, seperti kayak saham sama obligasi gitu. Mungkin dapat melakukan pembelian dan penjualan atas produk-produk sumber alam seperti pertanian dan pertambangan atau lain sebagainya. Materi berikutnya adalah jenis-jenis pasar modal. Itu ada 6. Yang pertama itu pasar kredit konsumen. Itu merupakan pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk pembiayaan konsumen atas produk tertentu, baik barang maupun jasa. Contohnya itu seperti mobil, perlengkapan rumah, pendidikan, dan liburan. Yang kedua itu pasar hipotek. Pasar hipotek itu yang melayani pinjaman real estate atau perumahan, industri, dan pertanian gitu. Pasar komoditas. Pasar komoditas itu kegiatan jual beli komoditas tertentu seperti pertanian. Yang keempat, pasar uang. Pasar uang, pasar yang diperjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek dalam bentuk surat berharga. Contohnya itu deposito, wesel, atau promise di mana jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Yang kelima, pasar modal. Pasar modal merupakan pasar diperjualbelikannya modal jangka panjang dalam bentuk surat berharga seperti obligasi dan saham. Biasanya jangka waktu surat berharga ini ditawarkan berumur lebih dari 1 tahun. Yang keenam, pasar valuta asing. Pasar valuta asing merupakan pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing, yaitu mata uang asing. Saya di sini akan membahas tentang tujuan pasar keuangan. Tujuan pasar keuangan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pihak defisit dana dan pihak surplus dana. Dari pihak defisit dana ada terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang kedua untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Yang ketiga untuk melakukan investasi. Yang kedua yaitu pihak surplus dana. Yang pertama memperoleh penghasilan dari tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana guna untuk membiayai usahanya. Yang ketiga melakukan spekulasi. Lembaga keuangan. Menurut Kasmir, beberapa lembaga institusi atau perantara pasar keuangan yang ada di Indonesia khususnya yaitu bank, bursa efek, asuransi, dana pensiun. Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa rekening, pinjaman kredit, valuta asing, maupun lembaga keuangan lainnya yang dapat dilayani oleh bank umum atau komersil maupun bank perkreditan rakyat atau BPR. Bursa efek merupakan tempat diperjualbelikannya modal jangka panjang seperti saham dan obligasi. Asuransi merupakan usaha pertanggungan terhadap risiko yang akan terjadi. Pertanggungan ini terdiri dari perusahaan asuransi sebagai penanggung
dengan nasabah sebagai tertanggung. Dana pensiun merupakan perusahaan yang memungut dana bagi karyawan suatu perusahaan. Artinya, perusahaan memotong dana atau gaji karyawan suatu perusahaan dengan jumlah tertentu yang kemudian disetorkan ke perusahaan dana pensiun. Nah, untuk selanjutnya itu ada suku bunga. Apa sih arti dari suku bunga itu? Suku bunga adalah imbalan atas jasa pinjaman yang diberikan kepada pihak yang meminjam dan bunga dari pinjaman tersebut yang dibayarkan secara tahunan dalam bentuk persentase. Nah, untuk sistem perhitungan suku bunga itu, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem bunga tetap, dan yang kedua, sistem bunga efektif. Apa sih sistem bunga tetap itu? Sistem bunga tetap itu adalah sistem perhitungan yang mengacu pada pinjaman pokok awal, di mana angsuran dan bunganya itu memiliki nilai yang sama. Lalu yang keduanya itu ada sistem bunga efektif. Sistem bunga efektif itu apa sih? Sistem bunga efektif itu adalah sistem perhitungan yang mengacu pada pinjaman yang tersisa. Nah, kalau sistem bunga efektif ini, dia kebalikan dari sistem bunga tetap tadi. Kalau yang bunga tetap tadi dia mengacu pada pinjaman awal, kalau yang bunga efektif ini mengacu pada pinjaman yang tersisa. Jadi, sistem bunga efektif ini dia mengacu pada pinjaman tersisa sehingga angsuran dan bunga itu nantinya berbeda nilainya di setiap bulannya. Dia tidak sama. Kalau yang sistem bunga tetap tadi kan dia memiliki nilai yang sama di setiap bulannya. Nah, kalau yang untuk bunga efektif ini dia memiliki nilai yang berbeda di setiap bulannya nantinya. Nah, yang selanjutnya itu suku bunga itu memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama untuk menyeimbangkan jumlah uang yang beredar di pasaran dengan permintaan akan suatu uang di suatu negara. Dengan adanya suku bunga ini, maka bisa diseimbangkan nih uang yang diminta, uang yang beredar di pasaran dengan permintaan uang di suatu negara itu. Lalu yang kedua, merupakan salah satu instrumen penting menyangkut kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap jumlah tabungan dan investasi. Yang ketiga, yaitu memberikan kredit berupa dana kepada nasabah terhadap suatu proyek investasi dan hasil yang tinggi. Kita masuk ke materi selanjutnya, itu tentang biaya modal dan jenis-jenis biaya modal. Biaya modal merupakan biaya real yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang akan digunakan perusahaan untuk mendanai suatu investasi maupun operasional perusahaan. Jenis-jenis biaya modal ada dua. Yang pertama ada biaya modal individual, yang kedua ada biaya modal keseluruhan. Biaya modal individual ini ada 4 macam. Yang pertama ada biaya modal hutang jangka pendek, yang artinya hutang harus dibayarkan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, contohnya seperti hutang wesel. Yang kedua, hutang jangka panjang, yang artinya hutang harus dibayarkan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, contohnya hutang obligasi. Yang ketiga, ada biaya modal saham biasa dan atau laba ditahan, yang artinya biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan cara menjual saham biasa atau laba ditahan perusahaan untuk kepentingan investasi. Yang keempat, ada biaya modal saham preferen, yang artinya biaya real yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan cara menjual saham preferen untuk kepentingan investasi. Yang kedua, ada biaya modal keseluruhan, yang artinya biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modalnya yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengenaan pajak. Pajak atau tax merupakan sejumlah nominal yang harus disetorkan wajib pajak kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak juga mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi pembiayaan dan fungsi mengatur. Fungsi pembiayaan ini sebagai sumber dana untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan fungsi mengatur sebagai salah satu dasar untuk melaksanakan kebijakan untuk kehidupan sosial masyarakat. Dalam perpajakan terdapat dasar pengenaan pajak atau DPP, merupakan nilai
uang yang dijadikan acuan untuk menghitung pajak terutang. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.